Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Darul Fikri dengan NIM 1211107. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ataupun isu dengan tema dampak banjirop terhadap perekonomian Desa Tasyarejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Langsung saja kita ke latar belakang masalah. Indonesia adalah negara dengan garis pantai yang panjang yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Namun wilayah pesisir Indonesia sering mengalami bencana banjirop akibat air laut yang naik. Banjirop ini dapat membuat kerusakan pada infrastruktur, lingkungan, dan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Banjirop adalah banjir karena meluapnya air laut daratan. Dampak dari banjirop dapat memberikan konsekuensi serius bagi masyarakat setempat. Pemalang merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang sering mengalami banjirop, terutama di Kecamatan Ulujami, khususnya di Desa Tasyarejo yang merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap banjirop. Banjirop di Desa Tasyarejo menjadi perhatian yang utama karena dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan juga banjir di Desa Tasyarejo merupakan isu yang sangat diperbincangkan karena terdapat beberapa kesenjangan dalam literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak banjirop terhadap perekonomian di Desa Tasyarejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat terkait mitigasi dan penanggulangan banjirop. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu banjirop. Banjirop berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai banjir yang disebabkan oleh meluapnya air pasang. Drop artinya air pasang yang besar yang disebabkan oleh air laut yang meluap. Yang kedua yaitu perekonomian. Perekonomian yaitu sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk memperuntukkan sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun organisasi di negara tersebut. Langsung saja kita ke telaah pustaka. Untuk telaah pustaka atau penelitian terdahulu yang saya ambil ada 3. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Diana pada tahun 2024. Yang kedua ada Dia Oktaviani pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Hakiki pada tahun 2021. Baik, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan penelitian sastra, metode deskripsi ini digunakan untuk memberikan gambaran situasi di wilayah yang terkena dampak banjirop. Jenis penelitian ini yaitu jenis lapangan yang mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian sumber datanya yaitu sumber data dari jurnal dan juga penelitian terdahulu yang merupakan sumber data dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi dan juga dokumentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dampak banjirop terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak banjirop di Desa Tasyarejo meliputi dampak pada perekonomian, kerusakan infrastruktur dan lingkungan, termasuk ketergenangnya lahan persawahan, tambak ikan maupun tambak udang. Dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, rumah, maupun lingkungan. Akibatnya banyak rumah warga yang harus direnovasi maupun ditinggikan akibat banjirop. Kerusakan akibat banjirop di Desa Tasyarejo telah menyebabkan perubahan kondisi fisik dan lingkungan sehingga mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat. Dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat berupa terganggunya kegiatan sehari-hari yang berlanjut pada kurangnya aktivitas ekonomi. Masyarakat melakukan penyesuaian diri akibat dari parahnya dampak rob yang terjadi. Adaptasi yang dilakukan berupa perubahan mata pencarian yang tentunya mempengaruhi pendapatan. Dan juga masyarakat memperbaiki fasilitas umum maupun jalan yang dilakukan dengan iuran masyarakat. Kesejahteraan juga mempengaruhi karena dampak dari banjirop. Setelah masyarakat Desa Tasyarejo yang dulunya mengandalkan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan, sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan lahannya karena terdampak dari banjirop. Dulu masyarakat sebelum tahun 2018 banyak yang menjadi petani, sekarang mereka banyak yang beralih ke pekerjaan lain maupun profesi lain karena akibat dari dampak banjirop sendiri yang disebabkan oleh
drainase yang buruk maupun rendahnya permukaan tanah di Desa Tasirrejo. Yang kedua yaitu dampak banjirop terhadap pekerjaan masyarakat. Banjirop mempengaruhi pekerjaan masyarakat pesisir yang membuat situasi berubah dan jenis pekerjaan yang berubah, seperti yang dialami oleh para petani padi dan bunga melati yang mengalihfungsikan lahan mereka menjadi tambak ikan maupun tambak udang. Tetapi tidak semua petani dapat mengalihfungsikan lahannya karena terkendala biaya maupun pengalamannya yang kurang. Banyak petani padi maupun petani bunga melati yang memilih meninggalkan lahannya dan memilih keluar desa untuk menggarap lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga sebagai lahan padi. Sama seperti para petani padi dan bunga melati, banyak juga petani tambak yang beralih fungsi maupun beralih ke profesi lain karena tambaknya yang rusak jebol akibat dari dampak banjirop. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan dampak banjirop menjadi sebuah wisata air, di mana para pengunjung diajak berkeliling ke lahan pertanian yang tenggelam. Dan juga masyarakat memperoleh ikan, udang maupun kepiting dengan mudah karena mereka mencari di desa yang dimana di lahan pertanian tersebut. Namun tetap saja banyak masyarakat yang menurun pendapatannya akibat dari dampak banjirop. Mereka memilih ke industri konveksi maupun pekerjaan yang lain yang lebih menjanjikan. Baik, selanjutnya atau yang ketiga yaitu strategi mitigasi dan penanganan dampak banjirop. Untuk mengurangi dampak negatif dari banjirop, masyarakat harus melakukan adaptasi fisik seperti meninggikan jalan dengan menggunakan iuran maupun swadaya masyarakat, meninggikan rumah dan menyediakan pompa air untuk menyedot genangan air ketika terjadi banjirop. Pemerintah harus juga bertindak dalam menanggulangi banjirop sehingga pembangunan infrastruktur jangka pendek, menengah, dan panjang harus segera diterapkan. Mengingat masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya di daerah tersebut, khususnya masyarakat di Desa Tasirrejo. Dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, penanganan banjirop setidaknya membuat perekonomian masyarakat kembali meningkat. Tentunya juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan saat terjadinya banjirop juga antara lain yaitu jalan dan drainase. Ketika jalan terkena banjirop, maka kondisi jalan akan membuat cepat rusak. Begitu juga drainase saat sedimentasi terjadi dari adanya penumpukan lumpur dan sampah, maka tidak dapat dihindari yang dapat menyebabkan tersumbatnya atau tidak mengalirnya airop secara sempurna. Maka perlu dilakukan sebuah pengurasan dan perbaikan pada drainase. Kondisi ini harus segera diatasi dengan beberapa penanggulangan pengendalian banjir seperti dilakukan dengan pembersihan pada drainase, pembangunan pompa air, normalisasi dan revitalisasi sungai. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mengurangi dampak banjirop dengan menggerakkan masyarakat meningkatkan kesadaran akibat dari banjirop. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dampak bencana banjirop di Desa Tasirrejo juga meliputi dampak pada perekonomian, kerusakan fisik dan lingkungan dan juga kerusakan pada infrastruktur. Permukaan tanah yang lebih rendah dari jalan menyebabkan air laut meningkat dan gampang masuk ke kawasan desa. Masyarakat Desa Tasirrejo yang dulunya mengandalkan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan lahan pertanian karena terdampak dari banjirop yang menyebabkan lahan mereka tergenang. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi wisata dan juga mencari ikan maupun kepiting dengan lebih mudah. Pemerintah harus segera bertindak dalam menanggulangi dampak banjirop. Menanggulangi banjirop sehingga pembangunan infrastruktur jangka pendek, menengah maupun panjang harus segera dilakukan mengingat masyarakat sangat menggantungkan kehidupan mereka pada daerah tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dan juga pemberdayaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari banjirop. Dengan menggerakkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dari banjirop. Baik, selanjutnya yaitu daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber seperti di samping.